Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai peserta pelatihan di Cari Ilmu akan melaksanakan tugas akhir, yaitu unjuk keterampilan dengan materi bagaimana cara membuat pestisida nabati. Nah, sebelum membuat pestisida nabati, kita itu harus tahu dulu apa sih pestisida nabati itu. Pestisida nabati merupakan senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu tumbuhan berupa hama dan penyakit tumbuhan maupun tumbuhan pengganggu. Pestisida nabati kita bisa mendapatkan di sekitar kita karena di sekitar kita sudah banyak tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai pestisida nabati. Yang pertama yang bisa kita jadikan sebagai pestisida nabati yaitu tanaman tembakau. Karena tanaman tembakau memiliki kandungan nikotin yang dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis hama seperti kutu-kutuan, srip, kutu kebul, apit, tungau, walang sangit, dan ulat. Selain itu, tembakau juga mempunyai karakteristik rasa pahit yang tidak disukai hama, sehingga jarang terserang hama. Karenanya tembakau bisa digunakan sebagai ekstrak pestisida nabati. Pestisida nabati yang berbahan dasar tembakau dapat menghambat dan menurunkan nafsu makan dari hama dan juga tidak menghasilkan residu, sehingga aman untuk lingkungan, tidak menyebabkan hama menjadi resisten. Yang kedua, tumbuhan pepaya ini juga bisa dijadikan sebagai pestisida nabati karena daun pepaya ini mengandung enzim sistein protease yang menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan seperti ulat daun. Yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit ini juga bisa kita jadikan sebagai pestisida nabati yang dapat membasmi hama tanaman seperti kutu daun, ulat jengkal, belalang, tungau, penggerek tanah batang, dan embun tepung. Juga bisa digunakan untuk membasmi jamur yang terdapat pada daun. Yang keempat, bawang putih. Bawang putih ini juga bisa kita jadikan sebagai pestisida nabati karena bawang putih ini mampu merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. Juga dapat menyebabkan penghambatan reproduksi serangga betina. Juga dapat menyebabkan serangga menolak makan atau mengurangi nafsu makan. Keempat bahan ini kita haluskan, bisa kita juga menggunakan blender atau kita gunakan cobek untuk menghaluskan keempat bahan ini. Setelah halus, kita taruh di botol aqua yang sudah kita isi air agar enzim yang ada di dalamnya itu keluar semua, dan kita diamkan selama 24 jam atau sehari semalam. Nah, setelah 24 jam atau sehari semalam, kita sudah bisa mengaplikasikan kepada tanaman yang terkena penyakit. Seperti tanaman ini yang terkena jamur. Langkah pertama sebelum kita melakukan aplikasi dengan metode semprot, langkah pertama kita harus membuang daun yang terkena jamur. Langkah kedua, setelah kita buang hama atau jamur yang ada pada daun, langkah kedua kita semprotkan pada daun, ranting, dan batang tanaman tersebut. Langkah ketiga, kita juga bisa kocorkan kepada media tanam.
Dikhawatirkan media tanam juga sudah terinfeksi oleh hama atau jamur yang berkembang biak pada daun. Setelah kita semprot ataupun kita kocor ke media tanam, langkah keempat kita jauhkan dulu tanaman yang kita aplikasikan dengan pestisida nabati ini sampai tanaman ini tumbuh subur dengan ditandai dengan tunas baru. Mungkin cuma ini saja bagaimana cara membuat dan langkah-langkahnya, bagaimana pengaplikasiannya, juga perawatannya pada tanaman bagaimana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.